Guys, this video is gonna be in Indonesian, and if you're not Indonesian nor you speak Indonesian, you can please leave. Appreciate you guys for coming around, and I'll see you in the next one. Here we go. How's it going, ladies and gentlemen? Nama gue Alpha Q, dan selamat datang di channel gue untuk vlog baru. Yes, gue bisa bahasa Indonesia. Nggak tahu kenapa gue sebutnya begitu. Ya, gue bisa bahasa Indonesia. Vlog di vlog. What are we gonna talk about in this freaking vlog? Berapa hari yang lalu, atau lebih tepatnya seminggu yang lalu sih, gue udah janjiin kalau kita bakalan ngomongin soal motorsport atau olahraga balap. Karena ya, kayak yang gue bilang di video sebelumnya, gue adalah seorang big fan, huge fan dari olahraga balap. Mobil, motor, gede, kecil, ukuran gak masalah buat gue, dan bentuknya juga gak masalah. Itu kurang lebih jokes that's what she said yang sama yang gue ulangin barusan. I'm sorry. Ya, kalau lo nyadar gue pakai bahasa Indonesia karena gue akan ngomongin tentang olahraga balap yang belakangan menjadi tiba-tiba Indonesia banget dan rame dibicarain di Indonesia. Can't speak. Apalagi kalau bukan F1 yang baru-baru ini kedatangan pembalap baru dari Indonesia. Pembalap pertama dari Indonesia di F1, Rio Haryanto. Gua akan nunggu lampu merahnya jadi hijau, karena gue gak mau ada orang dengerin gue ngomong sama diri gue sendiri dan ngira kalau gue gila. Orang sebelah. Ya, Rio Haryanto yang baru aja masuk F1, yang mana itu berita bagus untuk Manor, nggak ada yang nyebut Manor sih. Manor terserah, apapun yang, gimana pun caranya lo mau nyebutnya. Yang mana itu nggak bagus. Iya, nggak bagus balapan untuk Manor. Kenapa? Karena dari kemunculan mereka di 2010 sebagai Virgin, mereka baru ngumpulin poin sebanyak 2 poin. Ya, 2 poin doang. Itu dari tahun 2013, dimana mendiang Jules Bianchi, bless him, finish ke-9 di Monaco Grand Prix. Dan that's it. Itu sekali-sekalinya mereka dapat poin, finish di top 10. Dan sisanya DNF, overlap 2 kali, overlap 3 kali. Kayak cuma tim yang asal ada aja gitu. Yang penting ada biar rame. Nggak. Gue bukan ya mau mendiskreditkan Manor atau Rio Haryanto gitu. Gue akan tetap mendukung Rio gitu. Mungkin nggak sebanyak dukungan gue untuk Kimi Raikkonen, tapi ya gue akan tetap dukung Rio. Dan ngomong-ngomong soal Rio, Manor dan sebagainya gitu, gue agak gimana ya, agak dibilang kesel juga enggak sih, cuman agak geli juga bukan. Ya pokoknya gitulah ya.
kayak tiba-tiba orang jadi ahli F1 dadakan atau karbitan kalau lu mau pakai istilah yang lain. Cuman karbitan agak terlalu nyentil ya. Nanti baper. Iya, jadi ahli F1 dadakan dengan modal Wikipedia. Yeah. Dan bertingkah dan berkomentar seolah-olah mereka udah ngikutin olahraga ini dari zaman dari zaman-zamannya Sir Stirling Moss, Juan Manuel Fangio, and so on and so on and so on. Dan punya komentar-komentar yang lucu gitu menurut gue, kayak wah, Rio masuk F1 dengan cara bayar, nyogok nih KKN bla 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 bla. No, itu bukan KKN. Karena untuk masuk F1, FYI, ada dua cara. Satu ya dengan naik tangga, bukan tangga secara harafiah ya. Ya lo tau lo maksudnya tangga itu apaan. Lo masuk dari Formula Renault, terus lo ke GP2, terus baru masuk ke F1 itu. Alpha Force. Anyway, ya ada cara pertama lu naik tangga itu gitu kan. Secara kedua ya lu jadi paid driver. Paid driver tuh apa sih? Paid driver tuh ya lu bayar entah dengan bawa sponsor atau pakai duit tabungan lu sendiri gitu. Dan lu jadi pembalap di salah satu tim untuk ngedanain tim tersebut gitu. Dan kalau lu bilang itu cara curang dan nggak pure skill, menurut gue lo salah besar gitu. Karena kalau gue kasih tahu orang-orang kayak Fernando Alonso juara dunia F1, Michael Schumacher juara F1 berkali-kali, Niki Lauda legenda F1 2 kali juara dunia, Pastor Maldonado bukan pembalap bagus sih, cuman ya sebagai contoh aja. Mereka semua jadi pembalap paid driver gitu. Dan kalau misalkan itu bukan pure skill, mereka semua di luar Pastor Maldonado, ya mereka semua nggak akan jadi juara dunia gitu. Lagi selain Pastor Maldonado atau Pastor Maldonado. Dan konyol untuk berkomentar kayak gitu. Ngomong kayak itu KKN bla bla, sementara itu hal yang lumrah dan emang legal di F1. Dari peraturan dari FIA pun nggak ada yang melarang pay driver gitu. Itu satu. Dan hal yang kedua itu masih berkaitan dengan masalah dana juga dan sponsor dan bayar, masalah duit-duitan lah intinya. Itu duit yang pemerintah dari Kemenpora itu. Nah itu dipermasalahin kayak, man, itu duitnya masih bisa dipakai untuk ngasih makan rakyat kecil bla 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 bla. Dude, itu duit dari Kemenpora yang notabene itu mereka dikasih duit untuk ngedanain acara kepemudaan kah atau event olahraga kah atau atlet gitu kan. Dan ketika uangnya dipakai untuk sponsorin Rio yang notabene dia itu seorang atlet, salahnya di mana? Sorry kalau misalnya gue agak emosi di sini ya. Lu berulang kali ngomong kayak, wah ini atlet berbakat gini, ini pemerintah harusnya mendukung gini. Dan giliran pemerintah ngelakuin just that, lu protes. I'm sorry. Where's your fucking brain? Dan kalau menurut lo
duitnya bisa dipakai untuk ngasih makan rakyat kecil gitu misalnya. Maaf, gue bukannya mau mengucilin rakyat kecil, tapi udah ada yang nanganin mereka, ada kementerian lain yang udah ngurusin hal itu gitu. Dan kalau misalkan Kemenpora ngurusin gituan juga, kementerian yang lain tuh ngurusin apa? Ngurusin itu juga. I'm sorry, tapi negara ini nggak cuma ngurusin masalah begituan. Banyak hal-hal lain yang bisa diurusin sama negara ini dan sepatutnya diurusin sama negara ini gitu. Man, Rio lagi nyoba peruntungannya dia di F1 ini dan nyoba untuk membawa harum nama bangsa gitu. Bangsa lu sendiri. Apa susahnya sih lu diem dan ngedukung? Hey. Atau kalau misalkan lu nggak mau ngedukung, at least just shut the fuck up. Shut your whining mouth. Okay? Dan kalau misalnya lu nganggap gue mendukung secara berlebihan dan sebagainya, enggak. Sorry, enggak. Gue enggak mendukung berlebihan yang dukungan buta gitu ya. Maksud gue gini, dari beberapa expert F1 ini, ahli F1 karbitan ini, sorry bukan karbitan, dadakan, biar nggak baper. Ada beberapa komentar kayak, wah Rio jadi juara F1 2016 bla 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 bla. Maaf, tapi dukungan lo berlebihan dan harapan lo terlalu tinggi. Ngerti maksud gue? Maksud gue gini, Rio balapan untuk Manor yang tadi gue bilang dari 2010 mereka cuma ngumpulin 2 poin. Berarti bukan tim yang bagus dan mereka sering di overlap. Oke, mereka dapat mesin spek 2016 dari Mercedes, mereka dapat gearbox dari Williams, mereka dapat banyak engineer baru dari Ferrari dan Williams. Tapi menurut gue untuk Rio jadi untuk jadi seorang juara dunia gitu, Rio di tim Manornya aja udah nggak meyakinkan. Dan Rio seorang rookie. Bukannya gue meragukan kemampuannya Rio gitu, tapi ya realistis aja. Rookie of the Year terakhir Sebastian Vettel enggak, Rookie of the Year kemarin Max Verstappen. Kenapa gue nyebutnya Sebastian Vettel? Salah lagi nyebutnya Vettel, bukan Vettel. Bahkan Rookie of the Year tahun lalu Max Verstappen yang balapan di Toro Rosso yang timnya secara signifikan lebih baik dari Manor, itu nggak jadi juara dunia di tahun pertamanya itu gitu kan. Jadi gue agak ngerasa kalau Rio jadi juara dunia di tahun 2016 tuh agak nggak realistis gitu. Menurut gue akan jauh lebih baik jika Rio bisa mendapatkan target tim yang lebih baik, misalnya finish lebih baik dari Sauber misalnya, atau Force India, atau McLaren Honda, atau target yang agak susah tapi masih lebih realistis dari juara dunia gitu, finish di lap yang sama kayak leader dari si juara satu. Itu udah jadi sebuah achievement yang baik untuk Rio dan Manor gitu. Jadi menurut gue Rio untuk dapat title WDC 2016 tuh a bit far-fetched. Dan ada lagi berita penyesatan dari media yang menurut gue agak bikin gue jadi agak jijik sama media tuh. Yang ngeberitain kayak, oh Rio di pre-season testing Barcelona kemarin kelima tercepat, bla 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 bla.
ngalahin Kimi Raikkonen yang mana dia juara dunia 2007, Jenson Button yang mana dia juara dunia tahun 2009, dan Nico Rosberg yang mana dia teman setim juara dunia. Nggak, itu nggak bagus buat Rosberg. Ulang. Iya, Rio peringkat kelima tercepat, ngalahin Kimi Raikkonen juara dunia 2007, Jenson Button juara dunia 2009, dan Nico Rosberg ya, seorang Jerman. Itu lebih baik. Ya, emang dia kelima tercepat dalam hal top speed. Top speed yang dia raih lebih tinggi dari mereka bertiga itu. Dia di kelima tertinggi. Nggak heran, dia punya mesin Mercedes. Terus kenapa Nico Rosberg yang naik Mercedes beneran nggak dapat speed yang lebih tinggi gitu? Wow, dia lagi testing doang. Intinya gini, speed, straight line speed itu penting, emang penting, tapi bukan faktor penentu untuk menang gitu. Karena terakhir kali gue ngecek, dia itu kedua atau ketiga terakhir waktu pre-season testing itu, dan itu cuma setengah grid, cuma 11 atau 12 orang yang ikut di hari yang sama kayak Rio, dan dia kedua atau ketiga terbelakang. Iya, emang dia ngalahin teman setimnya Pascal Verlaine, tapi still back marker. Dan bahkan dia di lap time itu masih kalah sama kayak Daniel Kvyat atau Daniel Ricciardo, yang mana mereka pakai Tag Heuer engine, tapi punya sasis dan aerodinamika yang jauh lebih baik dari Manor, dan suspensi dan braking dan hal apapun yang gak berkaitan dengan mesin. Masalah top speed mereka kalah. Ya, mereka nggak punya straight line speed yang bagus gitu, mengingat mesin mereka yang agak boyo. Tapi dengan sasis, aerodinamika, suspensi dan rem yang lebih baik dari Manor, mereka ada di posisi yang lebih tinggi dari Rio dan Pascal. See? Begitu juga dengan Team Force India dan Sauber yang kurang lebih imbang di urusan lap time, tapi kalah di top speed dari Rio. Cuman lagi ada patternnya kan. Top speed itu bukan hal yang paling penting di F1. Overall package itu yang penting. Lu punya mesin bagus, lu punya aerodinamika yang mumpuni, lu punya sasis yang kuat, lu punya suspensi yang bagus, lu punya braking yang cukup baik untuk ngeberhentiin mobil lu sebelum tikungan. Itu hal yang lebih penting gitu. Jadi menurut gue berita yang kemarin tentang Rio peringkat kelima dan sebagainya itu ya, sorry, nyesatin dan bikin gue jijik. Karena ya emang berbasis fakta gitu kan. Tapi kata-katanya mereka twist supaya itu jadi berita yang menarik, yang pengen orang baca gitu. Itu yang bikin gue jijik. Sengaja nge-twist berita supaya orang mau baca, nggak peduli tentang kebenaran kontennya gitu. Anyway, kita nggak lagi ngomongin soal media gitu. Kita ngomongin soal Rio Haryanto dan F1 gitu. Ya kurang lebih begitu pendapat gue gitu. Gue nggak yang
nggak pesimis dan gue juga nggak yang optimis. Gue ya nyoba untuk realistis lah. Dan ya besok kebetulan banget kan besok. Dan ya kayak segitu aja di hari ini deh, daripada gue ngomel nggak jelas lebih panjang atau ngejelek-jelekin orang juga jadinya. Dan ya like kalau setuju, kalau enggak jangan dislike. Curang. Subscribe kalau lu belum, kalau udah ya udah bagus. Dan kalau lu punya komentar-komentar atau pemikiran-pemikiran yang mau lu share, lu bisa komen di comment section down below. Dan akhir kata, I've been Alpha Q, I'm out. Peace. Booyah.